Knalpot racing itu ditilang sebenarnya atas dasar apa sih? Ini adalah pendapat aku pribadi ya, atau opini aku pribadi. Karena sampai video ini diupload per tanggal ini ya, aku belum menemukan kayak pasal atau undang-undang yang bisa menilai namanya knalpot racing. Tapi kalau kalian yang sudah tahu, mungkin ada update-nya yang terbaru dan sebagainya, please banget kalian tulis di kolom komentar ya, kayak bang ini undang-undangnya, bang ini pasal-pasalnya yang bisa memberatkan penggunaan knalpot racing atau memang dikhususkan untuk knalpot racing. Jadi di sini tuh videonya adalah untuk belajar bareng-bareng. Untuk undang-undang yang aku tulis ini ya, ini ditujukan untuk motor yang belum launching yang akan diuji coba oleh pihak pemerintah ya. Jadi misalnya nih ya, paling contoh terbaru kan adalah Vario 160 ya. Jadi Vario 160 sebelum di launching ke masyarakat ya, sebelum diumumkan ya, itu diuji coba oleh pemerintahan, diuji juga emisi dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk undang-undangnya gitu loh ya. Dan alat yang digunakan untuk mengecek knalpotnya yang ya bisa dibilang untuk uji cobanya ini ya, itu lebih kompleks ya, kurang lebih seperti ini alatnya ya. Bukan yang seperti ini ya. Ini sih bisa dibilang namanya decibel meter ya kalau nggak salah. Ini duanya ini sudah berbeda ya. Jadi yang lebih akurat adalah yang ini. Dimana aku taunya sudah jelas ya. Ini aku ambil screenshotnya dari YouTube kepolisian. Kalian bisa cek di kolom komentar ya, atau di kolom description untuk linknya ya. Aku sudah sertakan di sana. Jadi kalau kalian pengen nonton video durasi 25 menitan ya, silahkan tonton di sana. Di sini aku paling cuma ngerangkum dikit-dikit aja. Pak polisi itu bilang ya, penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standar motor pabrikan tersebut ya, silakan ditindak ya, atau sekalian tilang. Nah ini mungkin ya, ini opini ku pribadi, pendapatku pribadi ya, bisa jadi kalau motor yang bisa dibilang kalian memakai kayak mungkin NMAX lah ya contohnya aja, terus kalian memakai knalpot CBR 250 lah ya, biar lebih gede gitu tuh, sekalipun sama-sama ori ya, motornya ori Yamaha, knalpotnya ori Honda, terus kalian custom, kemungkinan bisa juga ditilang polisi karena tidak sesuai dengan standar motor pabrikan tersebut ya. Mungkin satu pertanyaan dari kalian ya yang menurut aku cukup kritis, bang, kenapa pabrikan knalpot racing tidak ditutup? Pabrikan knalpot aftermarket tidak ditutup supaya tidak memproduksi knalpot-knalpot yang ya seperti itulah, yang bising racing aftermarket ya. Oke, aku bakal coba ngejawabnya ya dengan opini aku pribadi. Kalau kita bisa kaitkan ya benang merahnya, coba kalian pikir namanya pabrik rokok ya. Kalian pasti tahu dong, rokok itu menimbulkan banyak penyakit, gangguan kesehatan dan sebagainya. Sampai di boxnya itu sudah dikasih gambar kayak paru-parunya yang udah hancur, tenggorokannya yang dibolongin dan sebagainya. Tapi apakah mempan oleh masyarakat? Enggak, tetap aja kan dibeli. Ya, udah pasti tetap bakalan dibeli karena ya memang sudah jadi konsumsi gitu, konsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Tapi kenapa nggak ditutup ya dengan alasan kesehatan ya? Jawabannya adalah karena pabrik rokok itu pajak cukainya gede besar dan itu menjadi pendapatan dari pemerintah ya. Makanya produksi ya dari rokok itu kan setiap hari ya, karena dikonsumsi juga setiap hari. Jadi pajaknya pun juga ngalir deras ke pemerintah, pendapatan pemerintah juga besar. Jadi ya nggak heran kalau pabrikan rokok itu kayak nggak ditutup. Jadi kalau diambil benang merahnya, pabrikan knalpot racing kemungkinan juga bakalan sama. Kenapa nggak ditutup? Karena pajaknya gede ya, pajaknya besar dan masuk ke pemerintah juga lumayan. Dan juga ya konsumsi ke masyarakat juga kayaknya gak sampai terlalu kapok-kapok banget kok. Karena ya menurut aku pribadi loh ya ditilang, knalpotnya mungkin diambil apa gimana ya bisa dibeli lagi dong. Sama aja kayak perokok gitu loh ya. Jadi kalau dia sudah ngerokok kemudian sakit kemudian sembuh, pasti bakal ngerokok lagi dong. Makanya pabrikan knalpot racing itu memberikan opsi berupa namanya DB killer ya. Memang tidak semua produksi yang mereka itu memberikan DB killer ya di setiap produknya. Tapi setauku
ya kayak mayoritas sudah ada opsi DB killernya. Dengan catatan di tahun 2022 ini ya, kalau pembelian sebelumnya ya mungkin belum ada yang ngasih opsi DB killer, tapi setauku di tahun 2022 ini kebanyakan sudah ada namanya opsi DB killer. Lalu juga ada beberapa merek ya yang bisa dibilang kayak 3 in 1 gitu deh ya, dia menggunakan semacam kayak knob. Jadi kalau misalnya pengen dahar ya tinggal diputer aja knobnya, jadi DB killer tuh bakalan kayak terbuka otomatis gitu kan. Jadi kalau pengennya adem mungkin langsung ditutup aja ya, langsung ditutup knobnya itu. Kemudian DB killer itu bakal terpasang berapa lapis ya, mungkin ada 1-2 lapis, jadi bakalan redam banget. Itu adalah opsinya. Lalu apakah dua metode yang barusan yang aku sebutkan tadi ya, itu apakah ampuh untuk terhindar dari tilang polisi? Ya jawaban aku pribadi adalah tergantung dari daerah kalian ya, tergantung dari polisinya juga. Kalau di Bali sih setauku loh ya masih banyak kok yang memakai knalpot yang dari yang suaranya biasa aja, kemudian yang sedang sampai gahar-gahar itu juga masih banyak ya. Cuman yang memang yang paling sering ditangkap adalah ya pasti yang terlalu gahar, yang terlalu overload gitu ya, terlalu keras ya. Tapi kalau yang suaranya soft, medium gitu tuh kayak jarang banget sih ditindak ya, sangat jarang. Contoh knalpot racing yang jarang ditindak itu adalah R9 Misano ya. Contohnya seperti ini ya, ini jarang banget namanya ditindak. Termasuk juga tipe R9 New Alpha yang dipasang DB killernya ya, setauku jarang banget ditindak. Kalau yang knalpot 3 in 1 ya, orang bilangnya adalah ini knalpot anti tilang ya. Tapi sebenarnya adalah aku sudah pernah dengar kasusnya dan ini kayaknya sih polisinya ini sudah mulai pinter ya, sudah mulai pinter. Dimana kan kalau knobnya itu dilihat ya, begitu dibuka knobnya sama polisi ditauin ya, kemudian dicoba greng gede ya, game over. Karena apa? Knobnya itu kan sudah pasti kayak opsional ya, gampang banget dibuka tutup ya oleh kita ya sebagai mungkin rider gitu ya. Tapi kalau polisi ngelihat ya, oh ini ada knob dibuka, gede, udah pasti kena tilang. Tapi kalau misalnya DB killer itu kan biasanya tertanamnya itu di dalam knalpot ya, jadi kalaupun dibuka tuh kayaknya malas banget, polisi juga pasti kayak buang-buang waktu gitu kan. Menurutku kalau yang 3 in 1 itu, menurut aku pribadi sih ya, kalau polisi yang nggak tahu sih oke, nggak masalah. Tapi kalau polisi sudah tahu, yang sudah pinter ya, itu adalah celah yang pasti dimanfaatin. Jadi apakah 3 in 1 itu adalah opsi terbaik? Enggak ya, itu cuman pada masa ya doang sih. Kok sekarang menurutku ya hati-hati aja gitu loh ya. Nah, menurut aku pribadi tetap opsi yang paling terbaik untuk menekan potensi ditilang polisi adalah menggunakan DB killer ya, untuk knalpot yang benar-benar gahar banget ya, terlalu gede ya. Kalau kalian nanyanya apakah R9 Misano itu besar suaranya, menurut aku sih nggak terlalu besar ya, aku bisa bilang medium, karena di dalam knalpot itu tuh sudah ada saringannya gitu loh, jadi nggak sampai bikin gahar. Tapi kalau kalian mau masang DB killer pada R9 Misano itu juga harusnya nggak ada masalah, karena bisa dibilang ya R9 Misano-nya itu kalau dikasih double DB killer ya, bisa dibilang ya, di tengahnya sudah ada, kemudian di pipa dikasih lagi ya, suaranya bakalan mirip kayak knalpot standar, tapi ya tenaganya bakalan anjlok banget, karena DB killer itu memotong tenaga mesin ya, atau tenaga knalpotnya itu untuk mengurangi namanya suara knalpot. Jadi opsional aja kalian mau masang apa enggak. Jadi ya kalau aku pribadi sih ya, kalau R9 Misano ditambahin DB killer itu kayak menurutku sih ya rugi sih, karena ya kayak ya lu cuman penampilannya doang, tapi ya performa nggak naik, tenaga drop, suara banci ya, aneh sih menurutku. Tapi ya itu pendapatku pribadi, kalau kalian punya pendapat sendiri ya silahkan. Jadi opini aku pribadi, kalau kalian mau terhindar dari namanya rahasia ya, sudah pasti kalau penggunaan knalpot racing itu jangan digeber-geber. Kalau sudah tahu knalpotnya suaranya besar itu pakai namanya DB killer, dan pastikanlah kalian mengetahui titik-titik rahasia yang sering diadain ya. Jadi kalau kalian memang tahu nih daerah sini paling sering banyak rahasia ya, hindari, udah pasti itu doang. Karena aku juga pengguna R9 sebelumnya ya. Jadi 2015 sampai 2016 aku menggunakan R9 Misano. Kemudian juga ya paling lama sih CLD juga ya. CLD itu CLD Evo 2 maksudnya, yang Kevlar itu dari 2016 sampai 2021. Kemudian dari 2021 sampai cuma beberapa bulan doang aku pakai R9 New Alpha ya, karena aku balik lagi ke knalpot standar untuk uji coba ya. Uji coba
mesin lebih tepatnya, karena aku kan sekarang lagi bikin upgrade mesin gitu ya, jadi bikin kayak edukasi juga di mesin. Nah itu kan kayak kasih perbandingannya. Nah banyak penontonku ya atau konsumenku juga ya, dia kan kebanyakan juga nggak pengen dengan hasil knalpot racing ya, mereka pengennya itu dengan knalpot standar. Jadinya aku balik ke knalpot standar ini sebenarnya untuk sementara doang, karena aku juga sudah lumayan kangen memakai knalpot racing sih ya. R9 Neo Alpha aku sudah pengen banget ya, karena menurutku juga masih aman ya. Dan itu pun aku memakai dengan DB Killer loh. Jadi ya kapan aku memakai knalpot racing ya ditunggu aja ya. Mudah-mudahan sih akhir tahun ini ya, karena akhir tahun ini kemungkinan bakalan selesai yang versi knalpot standar dan aku bakalan ngasih tahu dengan kondisi knalpot racing.